Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita berjumpa kembali ya Bu dalam kajian di setiap Rabu. Semoga semua ibu-ibu yang mendengarkan saat ini ataupun mungkin belum membuka ya, semoga bisa mendengarkan, dimudahkan semuanya untuk mendengarkan kajian di hari ini dan diberikan kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ibu-ibu kita akan membahas tentang keterikatan kita sebagai manusia dengan syariat Islam. Nah, jadi kalau kita membahas tentang kenapa kita wajib terikat gitu ya Bu dengan syariat Islam, itu kan harus menjadi pertanyaan penting. Itu sudah kita bahas dalam pembahasan akidah, bahwasanya kita hidup itu memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Nah, itu sudah menjadi jawaban itu telah kita dapatkan, dan sekarang kita melihat apa yang menjadi sebab atau alasan kenapa kita harus terikat ya sama hukum-hukum Allah. Emangnya kenapa kalau misalnya kita nggak mau terikat sama hukum Allah? Toh juga kita lihat tuh manusia di luar sana tuh banyak tuh yang zalim, banyak yang nggak beribadah, banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah, tapi mereka hidupnya anteng-anteng aja gitu. Nah, jika kita melihat sekilas pada pandangan manusia, maka yang kita lihat seakan-akan indah perbuatan mereka ya ibu-ibu, padahal kelak di yaumul akhir setiap manusia pastilah akan mendapatkan pertanggungjawaban atas masing-masing perbuatannya. Ya, kita sebagai seorang manusia ibu-ibu yang mungkin sudah memiliki seorang anak, ibu-ibu sekalian pasti senantiasa merasa terikat ya, punya ikatan batin, ikatan darah terhadap keluarga atau terhadap saudara atau terhadap anak-anaknya gitu. Nah, apalagi kita di sini sebagai hambanya Allah, pastilah merasa punya ikatan kuat terhadap siapa? Sang Pencipta kita. Nah, ini dua alasan yaitu kenapa kita harus terikat pada hukum Allah. Yang pertama, terikat dengan syariat Islam merupakan wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam surah Quran An-Nisa ayat 65. Dan yang kedua, itu berbuat sesuai dengan syariat Islam merupakan syarat penting agar amal perbuatan diterima oleh Allah. Nah, ini dalam pembahasan Ihsanul Amal, Imam Besar Imam Fudail bin Iyad itu menyatakan bahwasanya syarat perbuatan amalan kita diterima hanya dua, yaitu pertama kita ikhlas, niat lillahi ta'ala, dan yang kedua perbuatan kita itu harus sesuai dengan hukum syara. Ya, inilah yang akan kita bahas ya Bu, syariat Islam. Artinya kita selalu terikat dengan syariat Islam. Mau kita bilang kita nggak tahu, artinya di sini kita harus mencari tahu gitu. Ketika kita tahu, maka wajib untuk melaksanakannya. Ketika kita tahu ada pelanggaran hukum syariat, maka kita wajib menjauhinya gitu ya Bu Ibu. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lain dan dengan dirinya sendiri. Ya, kita ambil contoh yang pertama kali. Kita diatur ibu-ibu dalam hal ibadah, atau di sini ada ibu-ibu yang berani menambahkan setiap rakaat dalam sholat saking cintanya dalam ibadah. Nah, itu kan sebagai bentuk contoh bahwasanya kita mentaati perintah Allah. Nah, ini dalam perkara ibadah nggak ada yang berani ya ibu-ibu, rakaatnya ditambah atau mungkin sujudnya ditambah atau mungkin rukuknya ditambah. Nah, kecuali memang itu sudah ketentuannya seperti sholat jenazah yang itu tidak memakai ruku, yang seperti kita ketahui ada orang sholat jenazah kok malah pakai ruku. Nah, itu kan kita paham bahwasanya ada kesalahan di dalamnya gitu. Nah, ini ya ikatan antara kita dengan Allah, maka itu terlaksana dalam bentuk ibadah. Dan yang kedua, ikatan kita dengan sesama manusia lain itu terdapat dalam bentuk sebuah sistem ya ibu-ibu. Nah, di sini ada, kita lihat di bagian
sistem pendidikan, sistem pemerintahan, ekonomi, peradilan, administrasi, dan penunjang. Jadi hubungan kita antar sesama manusia itu betul-betul diatur dalam segala aspek, ibu-ibu, dalam segala bidang. Maka kita harus berhati-hati di dalamnya, dalam menentukan segala pilihan, baik itu dalam sistem pendidikan, pemerintahan, ekonomi. Mungkin di sini ibu-ibu sudah pada kenal ya tentang bagaimana sistem pendidikan di dalam Islam, yang di dalamnya itu pastinya akan menjadikan anak-anak itu bukan sekadar anak-anak yang memiliki ketinggian intelektual, tapi juga memiliki ketinggian dalam hal adab. Nah, sangat berbeda jauh saat ini kalau mau kita lihat hasil dari pendidikan yang terlaksana, gitu ya Bu Ibu. Sangat jauh dari yang namanya generasi yang beradab mulia, gitu. Bahkan sangat jauh dari agama. Nah, ya kalau kita lihat ibu-ibu di sini bahwasanya dalam sistem pemerintahan itu juga membutuhkan syariat Islam, harus terikat pada hukum Islam, harus melaksanakan segala perkara di dalam Islam. Dan dalam sistem pemerintahan inilah yang menjadi penunjang utama dalam melaksanakan segala perkara itu diatur dengan syariat Islam. Kalau kita kenal, maka itu yang disebut sebagai sistem kekhalifahan. Sistem kekhalifahan itu merupakan sistem pemerintahan yang pernah ada di dalam Islam, dan itu nyata pernah terlaksana, bahkan hasilnya pun bukanlah hoax ya ibu-ibu, hasilnya pun nyata, real, bahkan itu sampai sekarang kita rasakan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melaksanakan sistem ekonomi yang itu jauh dari perkara riba jika pemerintahannya saja belum sesuai dengan syariat Islam. Maka yang menjadi penunjang utama keterikatan kita antar sesama manusia atau hubungan antar sesama manusia, maka dibutuhkan pelaksanaan syariat Islam. Yang paling utama di sini adalah dalam sistem pemerintahan yang harus berbasis atau berlandaskan Islam. Maka dalam segala sistem itu bisa secara otomatis dijadikan segalanya itu administrasi atau peradilan, maka semuanya akan disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada kenyataannya saat ini ada pertanyaan kan di sini ibu-ibu, apakah kita sudah menjalankan syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh? Mungkin ibu-ibu juga sudah mampu menjawabnya, bahwasanya pelaksanaan syariat Islam itu hanyalah berdasarkan di dalam hal ibadah, itu pun pernikahan ataupun dalam pelaksanaan jenazah, itu pun secara menyeluruh juga tidak kita lihat di dalamnya. Malahan saat ini yang kalau kita lihat terkadang seringkali budaya tercampur dengan dalam acara pernikahan yang tadinya pernikahan adalah ibadah malah bercampur dengan hal-hal yang syirik. Nah, ini juga harus hati-hati dan harus kita perhatikan ya ibu-ibu. Nah, konsekuensi apa yang akan diterima kaum muslim jika tidak menerapkan syariat Islam di sini? Yang pertama, kita tetap akan menanggung dosa hingga kita mau berjuang menegakkan kembali syariat Islam atau hingga kita melaksanakan syariat Islam secara kafah. Maka jika kita sudah memahami keadaan yang rusak, di mana hidup kita tidak diatur lagi dengan aturan Islam, kita harus lihat bagaimana Rasulullah telah memperjuangkan tegaknya syariat Islam dari mulai Mekah hingga Madinah. Mulai dari sahabat-sahabatnya mengorbankan jiwa, harta, dan segalanya demi tegaknya agama Islam yang mulia. Nah, maka selayaknya kita pun turut di dalamnya, ikut mencontoh bagaimana perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah yang mampu merelakan apapun demi tegaknya syariat Allah, demi tegaknya kemuliaan agama Allah. Yang kedua, kita mendapatkan kesulitan dan kesempitan hidup, dan ini kita rasakan bersama ibu-ibu, bukan hanya orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tapi kita sendiri yang menginginkan ketaatan kepada Allah pun merasakan betapa sempitnya keadaan saat ini. Nah, kalau mau disebutkan A sampai Z mungkin terlalu banyak, dan kita pahami masing-masing bentuk dari kesempitan hidup seperti ini. Bisa jadi bukan hanya karena tentang ekonomi ya, tapi keadaan lingkungan kita yang terlalu buruk. Nah, itu kan juga salah satu bentuk dari kesempitan hidup kita, hidup di mana di tengah-tengah ketidakamanan
atau ketidaknyamanan di tengah-tengah lingkungan kita, entah itu karena narkoba, entah itu perkataan-perkataan yang luar biasa, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dicontoh, seperti anak-anak sekarang yang sangat gampang untuk mengucapkan kalimat-kalimat kasar atau kotor ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya di sini kalau memang kita memahami bahwasanya kita sangat butuh terhadap syariat Islam, berarti ada satu kewajiban bahwa kita wajib untuk melakukan suatu gerakan atau melakukan suatu perubahan agar keadaan kita yang tadinya tidak sesuai dengan dalam pandangan Islam dapat kita ubah sesuai dalam pandangan Islam. Nah, di sini perkaranya apakah ibu-ibu mau gitu ya melakukan perubahan besar-besaran, baik itu dalam diri, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Maka yang namanya Islam niscaya akan segera kembali, pastilah akan kembali tegak. Hanya saja waktunya kapan, maka kita bertawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah. Semoga segala usaha dan upaya yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah, karena kita tahu yang namanya ajal dan kematian kita tidak akan pernah bisa prediksi kapan akan menjemput kita. Semoga dimulai dari saat ini kita dapat menjadikan diri kita, melayakkan diri kita sebagai orang-orang yang mampu untuk memperjuangkan tegaknya kembali agama Islam yang mulia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.